Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nulistiani dari SDE Bank BBRI Jateng. Saya di sini akan membahas tentang waiting lines atau antrian dan cara penyelesaiannya pada aplikasi POM. Nah, untuk waiting list sendiri itu digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi waktu menunggu bagi konsumen. Untuk macam model antrian sendiri itu ada 4. Yang pertama ada single channel single phase, yang kedua single channel multi phase, yang ketiga multi channel single phase, dan yang terakhir itu multi channel multi phase. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini sebuah supermarket memiliki 2 kasir yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jamnya. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya dalam 40 orang, maka hitunglah tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian dan dalam sistem. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi POM-nya. Kita klik modul. Di sini kita pilih yang waiting list, kemudian kita klik file, pilih yang new, pilih yang multi channel system, kemudian untuk titelnya kita kasih antrian supermarket. Untuk cost analisisnya tetap, kita klik OK. Nah, di sini untuk datanya kita masukkan sesuai data yang ada di soal. Untuk arrival rate-nya itu 40, service rate-nya itu 50, dan number of server-nya itu 2. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini kita pilih waiting list result-nya. Di sini tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut itu adalah 0,4%. Kemudian yang B, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian itu 0,15 orang. Dan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu 0,95 orang. Kemudian untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian itu 0,0 atau setara dengan 0,23 menit. Kemudian untuk yang E, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem itu 0,02 atau setara dengan 1,43 menit. Nah, kalau udah kita klik Windows, kita lihat tabel of probability-nya di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian kita klik Windows lagi, kita klik yang sensitivity. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian yang terakhir kita lihat grafiknya. Nah, di sini grafik dari antrian supermarket ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah supermarket memiliki 1 kasir yang dapat melayani rata-rata 30 orang per jamnya. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 25 orang, maka hitunglah sebagai berikut. Nah, kita langsung saja klik file, kita pilih yang new, kita pilih yang single channel system. Setelah itu untuk titelnya kita juga sama kasih antrian supermarket karena konteksnya masih supermarket. Untuk cost analisisnya tetap, kita klik OK. Nah, di sini kita masukin data sesuai yang ada di soal itu, teman-teman. Untuk arrival rate-nya itu 25, untuk service rate-nya itu 30, kemudian untuk number of service-nya tetap 1. Kalau udah kita klik solve. Kita pilih yang waiting list result-nya. Nah, di sini untuk tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut itu 0,83%. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian itu 4,17 orang.
Yang C, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu 5 orang. Kemudian yang D, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian itu 0,17 atau setara dengan 10 menit. Kemudian yang E itu waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem itu 0,2 atau setara dengan 12 menit. Nah, kalau udah, kita klik Windows, kita lihat table of probability-nya. Ini untuk table of probability-nya. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, di sini grafik untuk antrian supermarketnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Manajer sebuah restoran yang cukup sukses pada akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggan telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui, tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam, sistem pelayanan 1/1 dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 kasir. Nah, kita langsung aja klik file, kita pilih new, kita pilih yang multi channel system. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih antrian restoran. Untuk kelas analisisnya tetap, kita klik OK. Nah, di sini kita masukin data sesuai yang disoal ya, teman-teman. Ini 50, 60, dan 2. Nah, kalau udah masukin data sesuai yang ada di soal, kita klik solve. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan yang A, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran itu 0,42%. Untuk jumlah rata-rata dalam antrian itu 0,18 orang. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam sistemnya itu 1,01 orang. Untuk waktu menunggu rata-rata dalam antrian itu 0,0 atau setara dengan 0,21 menit. Kemudian yang E, waktu menunggu rata-rata dalam sistem itu 0,02 atau setara dengan 1,21 menit. Kalau udah, kita klik Windows, kita lihat table of probability-nya di sini, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita klik Windows lagi, kita lihat sensitivity-nya. Dan yang terakhir, kita klik Windows, kita lihat untuk grafiknya ya, teman-teman. Nah, di sini grafik untuk antrian restorannya. Kalau udah, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 20 kendaraan, maka hitunglah sebagai berikut. Kita langsung klik file, kita klik file, new, pilih single channel system. Ini datanya udah masuk, kita klik solve. Nah, di sini untuk tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensinnya itu 0,8%. Untuk jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian 3,2 orang. Untuk jumlah rata-rata kendaraan dalam sistemnya itu 4 orang. Untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian itu 0,16 atau 9,6 menit. Dan yang dibutuhkan dalam sistem itu 0,2 atau 12 menit.
Kemudian di sini grafiknya teman-teman, bisa teman-teman pahami. Terima kasih.